وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Siapa yang meriwayatkan? Abu Daud dan Tirmidzi. Bagaimana Abu Daud meriwayatkannya? Al-Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan qala haddatsana Musaddad ibn Musarhad ibn Mustarbal ibn Mustawrad Al-Basri. Nama beliau memang unik, ini yang paling unik. Hampir bahkan nggak ada perawi lain yang punya nama sama kayak beliau ini. Kalau Yahya, ini banyak yang namanya Yahya. Sufyan ada dua yang namanya Sufyan, Ibn Uyainah dengan Ibn Sa'id Ats-Tsauri. Asim yang namanya Asim banyak, tapi kalau namanya Musaddad jarang. Hingga nanti di dalam disiplin ilmu rijal itu nanti ada cabang khusus pembahasan perawi yang minal afrad, perawi yang dia itu hanya dia aja yang punya nama begitu gitu loh. Nah, Al-Imam Musaddad meriwayatkan dari qala haddatsana Yahya huwa Ibn Sa'id Al-Qattan. Bukan Ibn Sa'id Al-Ansari loh ya. Kalau Ibn Sa'id Al-Ansari dia tabaqatnya di atasnya Imam Malik di sini dia. Di tabi'in. Adapun Yahya yang di sini dia tabaqatnya atba'ut tabi'in, sighar atba' tabi'in. Meriwayatkan dari Al-Imam Sufyan. Siapa Sufyan? Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi itu muridnya Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Artinya mulazimnya Al-Imam Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Maka tidak lain kalau antum nanti di dalam sanad mendapatkan Yahya ibn Sa'id di atasnya Sufyan, secara umum Sufyannya adalah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri, bukan Sufyan yang lain. Itu secara umum. Kecuali nanti apa? Ada bukti-bukti lain yang menunjukkan kalau Sufyan ini bukan Ats-Tsauri. Tetapi ketika dimubhamkan seperti ini Yahya, kemudian Sufyan. Siapa dia? Oh, kalau Yahya itu muridnya Sufyan, udah ketahuan gitu. Muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Qala haddatsani Asim ibn Ubaidillah. Asim ibn Ubaidillah menyampaikan hadis ini kepadaku. An Ubaidillah ibni Abi Rafi' dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' an abihi dari ayahnya Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis shalah. Ini redaksinya Imam Abu Daud. Keterangan rijal isnadnya Abu Daud bagaimana? Ini seluruh perawinya itu thiqah semua kecuali Asim ibn Ubaidillah tadi, makanya saya kasih tanda merah di sini. Asim bin Ubaidillah Al-Madani, beliau di Madinah, tabaqatnya adalah talil wusta minat tabi'in, tabaqat tabi'in, tetapi setelah wusta tabi'in sudah mendekati hampir sighar tabi'in. Beliau adalah perawi yang dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib dengan tegas menyatakan dhaif. Beliau ini dhaif. Dengan keberadaannya Asim ibn Ubaidillah ini di dalam sanad hadis ini, maka sanad hadis ini adalah sanad hadis yang dhaif. Nah, kalau kita runutkan pohon isnadnya itu, syajarah isnadnya seperti ini. Abu Rafi menyampaikan kepada Ubaidullah anaknya, kemudian kepada Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah kepada Sufyan Ats-Tsauri, itu Sufyan Ats-Tsauri kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian kepada Musaddad kepada Abu Daud. Sementara Al-Imam At-Tirmidzi bagaimana meriwayatkan? Imam Tirmidzi mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Nah, ketemu di sini.
gurunya Imam Tirmidzi sama gurunya Imam Abu Dawud sama-sama ngambil dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ada perbedaan juga. Gurunya Imam Tirmidzi ternyata selain dari Yahya bin Sa'id juga mengambil dari Abdurrahman bin Mahdi. Makanya di sini dikasih wa. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'idin wa Abdurrahman ibnu Mahdi. Jadi Imam Muhammad ibnu Bashar Bundar Al-Basri, beliau mengambilnya dari dua orang guru, Yahya bin Sa'id dengan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi ini kalau bersepakat untuk mendhaifkan seorang perawi, maka itu hujahnya kuat. Kalau beliau bersepakat mensiqahkan seorang perawi, maka dia adalah hujah yang kuat juga. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi ini punggawanya ahli hadis Basrah. Antara keduanya ini yang paling ketat syaratnya adalah Yahya ibn Sa'id, dan yang paling tengah-tengah adil di dalam menilai adalah Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ali ibn al-Madini. Al-Imam Ali ibn al-Madini ini gurunya Imam Al-Bukhari dalam permasalahan ilmu rijal dan dalam permasalahan ilalul hadis. Al-Imam Ali bin al-Madini mengatakan, kalau Yahya bin Sa'id dengan Abdurrahman bin Mahdi itu bersepakat tentang penilaian seseorang, saya ambil itu pendapatnya. Tetapi ketika mereka berbeda pendapat dalam hal mencela seorang perawi gitu, yang mencela ataupun memberikan pujian, saya lebih mengambil pendapatnya Abdurrahman bin Mahdi. Kata siapa? Kata Imam Ali bin al-Madini. Kenapa kok begitu? Li'annahu a'daluhuma. Karena Abdurrahman ibn Mahdi ini yang lebih adil daripada Yahya bin Sa'id. Wa fi Yahya syiddah. Adapun dalam diri Yahya bin Sa'id itu ada keketatan yang lebih daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Nah, nanti dalam studi jarah wa ta'dil, mudah-mudahan nanti ada waktu kita melakukan studi jarah wa ta'dil. Setiap periode ulama jarah wa ta'dil itu nanti mesti terdiri dari dua kelas ini. Kelas yang mutasyaddid, yang dia ketat dalam penilaian jarah wa ta'dil, dan kelas yang mu'tadil, yang dia tengah-tengah di dalam memberikan penilaian. Ini kan di dunia akademik biasa yang kayak gini. Antum yang pernah kuliah kan tahu ada dosen yang killer sama yang non killer gitu. Dan juga ada dosen yang mudah banget ngasih nilai. Ada yang sulit sekali ngasih nilai gitu. Ada yang tengah-tengah ngasih nilai. Ada juga yang sudahlah lebih banyak kasihannya ketika ngasih nilai daripada objektifnya ketika memberi nilai. Harusnya nggak lulus nih anak nih, tapi kasihan aja nih. Bapaknya udah nangis-nangis ini, kasih aja sudah biar lulus dia. Ada yang demikian. Nah, di dalam memberikan penilaian perawi juga demikian para ulama jarh wa ta'dil itu. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan Abdurrahman ibn Mahdi, keduanya mengatakan keduanya meriwayatkan dari akhbarana Sufyan, sama-sama ngambil dari Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Dari Asim ibn Ubaidillah, dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' dari ayahnya. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis shalah. Kata Imam Tirmidzi Hada haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Pertanyaannya, kok bisa beliau menhasankan, mensahihkan sementara di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif? Salah seorang ikhwah kemarin ada yang tanya ke saya, Ustaz, itu ketika perawi ini meriwayatkan ada yang dhaif, itu perawi itu nggak tahu kah kalau itu dhaif gitu? Tahu kalau itu dhaif. Yang masalahnya kita yang nggak tahu metodenya para ulama mutaqaddimin itu loh. Nanti insya Allah akan kami jelaskan di sini. Nah, ini keterangan rijal isnadnya Imam Tirmidzi.
Nah, antum lihat semuanya thiqah, hafidh, faqih, abid, imam, hujjah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan thiqah, mutqin, hafidh, imam, qudwah. Yang namanya qudwah itu apa? Patut dicontoh. Imam Abdurrahman Ibn Mahdi thiqah, sabat, hafidh, arif birrijal. Orang yang mengetahui dengan pasti perawi tiap-tiap perawi hadis itu beliau punya pengetahuan yang luas di situ secara mendetail dibandingkan dengan yang lain-lain. Pertanyaannya, nggak tahukah ini Abdurrahman bin Mahdi kalau ini dhaif? Nah, itu kan pertanyaan yang muncul sekilas ketika kita melihat di dalamnya ada perawi dhaif, kok begini gitu. Dan Imam Muhammad Ibn Bashar Bundar thiqah, hafidh. Semuanya ini thiqah kecuali Asim bin Ubaidillah. Dan kenapa Imam Tirmidzi mensahihkannya? Nah, ini jalur syajarah isnadnya Imam Tirmidzi, demikian gambarannya. Abu Rafi' kepada Ubaidullah ibn Rafi', kemudian kepada Asim bin Ubaidillah, kepada Sufyan Ats-Tsauri kepada dua muridnya nih, Ibnu Mahdi dengan Yahya. Kedua-duanya Ibn Mahdi dan Yahya kepada Bundar, Imam Bundar kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Ini gambaran sanadnya seperti ini. Nah, tanpa adanya niat atau maksud untuk menyanggah ataupun membantah mungkin pendapat asatidzah yang lain tentang permasalahan mengazankan bayi yang baru lahir. Tetapi dalam rangka amanat ilmiah ya saya sampaikan demikian. Saya sampaikan demikian. Mungkin antum nanti akan mendengar sebagian asatidzah melarang, nggak boleh mengazankan bayi yang baru lahir karena hadisnya dhaif. Iya, sanadnya dhaif. Asim bin Ubaidillah dhaif. Hingga kemarin, tahun berapa ya kemarin saya lupa. Tungku Wisnu kan anaknya baru lahir saya nggak ngazankan gitu. Karena beliau disampaikan oleh ustadz beliau, saya lupa ustadz beliau siapa yang beliau jadikan rujukan itu, sehingga beliau nggak mengazankan anaknya ketika lahir. Ribut satu Indonesia kan. Artis kalau begitu ribut gitu kan. Padahal di dalam dinamika keilmuan Islam yang demikian ini, perbedaan pendapat yang seperti ini biasa itu terjadi. Tetapi ya sebagian masyarakat kita masih mengambil figur panutan itu dari media-media mainstream, mengambil figur panutan itu dari public figure yang terkenal. Ini salah satunya karena memang sunnah itu sebenarnya masih jauh dari jangkauan kaum muslimin pada umumnya di negeri kita ini. Maka ya tugas kita bersama untuk mendekatkan sunnah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan sunnah ini, mengazankan bayi setelah baru lahir ini, sunnah ini sahih atau tidak sahih? Para ulama beda pendapat. Di antara yang mensahihkan hadis ini Imam Abu Daud. Kok bisa saya katakan Imam Abu Daud itu mensahihkan? Imam Abu Daud diam. Nah, diamnya Imam Abu Daud ini pertanda bahwasanya hadis tersebut itu bisa diamalkan. Dari mana kok saya tahu? Nah, ini Imam Abu Daud ini punya kitab namanya Risalah. Beliau ini diminta, Imam Abu Daud ini diminta oleh penduduk Mekah. Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, beliau diminta oleh penduduk Mekah untuk menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang ada di dalam Sunan Abi Daud fi wasfi sunanihi. Ini kitab antum ini sudah sampai di Mekah, dipelajari. Kami tanya, hadis-hadis yang di sini itu sahih semua kah? Gitu kan. Maka Al-Imam Abu Daud rahimahullah menjelaskannya di dalam risalahnya ini. Jadi kalau beliau mengatakan begini maksudnya apa? Nah, salah satu yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Daud, wa ma kana fi kitabi min haditsin fihi wahanun syadid faqad bayyantuhu. Kalau di dalam kitabku ini ada hadis
yang kelemahannya itu parah, saya jelaskan. Wa minhu ma la yasihhu sanaduhu, dan sebagian memang ada yang tidak sahih sanadnya. Kata Imam Abu Daud, wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa shalih. Adapun kalau saya enggak mengatakan apa-apa, dia shalih. Shalih ini nanti antara sahih dengan hasan. Artinya bisa untuk diterima. Wa ba'duha ashahhu min ba'din. Nah, ini beliau katakan juga, sebagian yang soleh ini ada yang lebih sahih daripada yang lain, tapi secara umum dia boleh diterima. Nah, hadis mengazankan bayi yang baru lahir ini oleh Imam Abu Daud diem. Maka ketika Imam Abu Daud diem, ini adalah isyarat dari beliau ini bisa diterima. Satu, ini yang mensahihkan siapa? Al-Imam Abu Daud. Kedua, Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi tegas mengatakan apa? Hadza haditsun hasanun sahih, sebagaimana kita lihat tadi sebelum.